Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, faddala bani Adam bil ilmi wal jami'il anam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin jamaah sehat bersama At-Taubah dimanapun berada, bersama TV MHO TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang dipenuhi dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini untuk menjadi moderator Jamiul Umam akan mengatur daripada pertemuan kita kali ini bersama gurunda kita yang pastinya sudah tahu, bersama gurunda Ustadz Yuda Setiawan, sudah berada di tempat di dekat kita, duduk bersama kita, dan pastinya akan senantiasa sharing terhadap Tibbun Nabawi, yang mana adalah sebuah bentuk peribadahan bagaimana dengan konsep halal dan thayyib, kemudian mencetak generasi-generasi halal dengan banyaknya amal soleh untuk sama-sama untuk berjuang mewujudkan peradaban farmasi Islam dimanapun berada. Permisa MHO TV dimanapun berada, sehat bersama Herba At-Taubah. Pada kesempatan kali ini insya Allah gurunda kita sudah menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Maka kita bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala masih ada orang yang mau bersamai senantiasa meninggikan kalimat-kalimat Allah, meninggikan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui terapi-terapi yang mana insya Allah efektif dan berkhasiat herbal-herbalnya. Tentunya bagaimana keilmuannya akan ditambah sehingga Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di tengah umat hari ini yang mana kita dituntut untuk menjadi orang berilmu, paham terhadap ilmunya, dan menjadikan solusi di tengah umat yang hari ini umat butuh kita untuk senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru untuk bagaimana kita memiliki keilmuan konsep Tibbun Nabawi, yaitu mengenai makanan yang halal dan thayyib, ataupun obat-obatan, ataupun herbal yang akan memberikan kesembuhan biiznillah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Herba At-Taubah mewadahi ini semua. Herba At-Taubah bersama menyiapkan generasi halal dan thayyib, generasi farmasi pejuang-pejuang farmasi Islam insya Allah. Insya Allah hadirin Allah Subhanahu. Pada kesempatan pagi yang mulia kali ini kita akan dipandu oleh gurunda kita, diberi ilmu tentang bagaimana mendiagnosa penyakit hernia, untuk bagaimana mengatasi kepada anak-anak ataupun dewasa, yang mana insya Allah hernia tersebut nih bisa kita tangani ataupun bisa kita terapi atau diberikan solusi insya Allah dengan penyakit hernia di usia dini maupun sudah dewasa, yang mana insya Allah gurunda kita akan menyampaikan dan memberikan tips-tipsnya, diagnosa dan solusi terbaiknya serta herbal yang berkhasiat insya Allah biiznillah. Kepada gurunda Ustadz Yuda Setiawan untuk memberikan pemaparan materinya, mangga dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang sebuah materi. Ada salah satunya adalah perbedaan antara hernia seorang laki-laki atau perempuan dewasa dengan perbedaan dengan hernia pada wanita dewasa atau wanita yang belum dewasa. Apakah hernia hanya dialami seorang laki-laki? Tidak. Wanita pun juga mengalami hernia. Nah, hernia ini kan bahasa secara umum yang kita kenal. Tapi pada masyarakat adat atau pada masyarakat pada umumnya ya, yang di wilayah Indonesia yang terbagi berbagai macam wilayah adat atau sebuah suku ya, maka namanya akan berbeda-beda. Mungkin orang Jawa ngomongnya beda, orang Sunda
beda. Turun bro gitu. Orang mana lagi? Orang Lombok gitu. Sumatera, ya, orang Lombok, orang apa lagi? Kalimantan, mungkin beda namanya. Tapi kita akan disatukan dengan nama, yaitu nama yang secara umum kita sangat kenal, ya, adalah hernia. Apakah hernia selalu berhubungan? Ingat, apakah hernia itu selalu berhubungan dengan yang namanya adalah contoh hanya alat reproduksi saja? Oh tidak, ya. Hernia juga dibagi menjadi beberapa penempatan. Ya, tapi yang sering dikenal, kalau orang mengatakan hernia, pasti akan berhubungan dengan masalah di wilayah organ reproduksi. Contoh laki-laki atau perempuan pun sama. Ternyata tidak. Hernia juga ada namanya hernia pusar. Ya, orang yang terkena hernia pusar itu pun dengan nama yang berbeda-beda di wilayah-wilayah adat atau wilayah suku. Ya, kalau mungkin, ya, orang Jawa mengatakan wudel bodong, Udel potong gitu. ya, atau pusar yang bodong, yang menonjol, ya, itu dikatakan, oh itu pusarnya yang bodong, ya, karena mungkin waktu kecil banyak nangis, banyak teriak-teriak. Itu juga hernia, sahabat sehat, dimanapun berada. Yang kedua, kalau mungkin di Sunda, ya, namanya apa? Turun bro, Ustaz. Kalau pusar. Kalau pusar apa ya? Nah, kebetulan beliau tidak terlalu asli Sundanya. Oh, aslinya masih KW kayak Sundanya. Ya, jadi beliau ada bahasa yang pernah saya dengar. Bahkan yang sering yang saya lihat, cara terapinya adalah dikasih uang logam di atasnya. Apakah itu salah satu pengobatan yang tepat? Tidak. Apakah itu pengobatan yang benar? Bukan. Apakah itu menjadi obat bagi penderita hernia pusar? Belum tentu. Justru bisa menjadikan semakin parah, bisa semakin meradang, disebabkan oleh cara penanganan yang dengan metode mitos. Ya, caranya mudah padahal. Jangan kasih logam Rp1.000. Jangan. Coba kasih gepokan 5 juta, 10 juta. Itu ya. sembuh ibunya kayaknya. Ya, jadi akan menyembuhkan, menenangkan ya, karena permasalahan hernia bukan itu. Ada lagi contoh sahabat sehat dimanapun berada. Ada mungkin dilihat di perutnya ada benjolan. Ada benjolan, ada benjolan. Benjolan semua. Bukan ini. Perut benjol, bukan. Ya, itu namanya endut. Endut ya. Itu beda ya. Jadi benjolan di perutnya, contoh ada kayak seperti muncul seperti ini kayak kelenjar di perut. Itu Lipoma. namanya hernia. Oh, hernia juga. Ya. Di sahabat sehat dimanapun berada, mensikapi nama hernia, mensikapi kejadian hernia, mensikapi sebuah permasalahan hernia dengan berbagai macam jenis bahasa. Dan banyak yang tidak mengetahui hernia itu tidak hanya pada wilayah reproduksi. Padahal semuanya ada. Ketika Anda hari ini contoh mempunyai pusar yang mohon maaf, terjadi hernia, bisa diobati? Bisa. Jangan dioperasi. Bismillah. Berapa banyak orang yang mengalami hernia pusar dengan penanganan yang sangat-sangat sederhana, dengan sangat-sangat mudah, dengan herba yang mudah. Sahabat sehat, dimanapun berada. Ketika hal ini tentunya Anda bisa melakukan. Dicontohkan tentunya oleh tim kami. Atau contohkan oleh saya. Maka ini akan menjadikan sebuah kebaikan. Dan tidak terjadi sebuah kezaliman selanjutnya. Ya, anak kecil baru umur 3 tahun kena hernia pusar atau hernia pada wilayah sistem reproduksinya, langsung dilakukan tindakan-tindakan operasi. Jangan. Sabar. Ada yang baru umur 1 bulan terkena hernia pusar, langsung mau dioperasi. Jangan. Ya, walaupun warnanya memerah, jangan. Ketika warna memerah berarti perlu didinginkan. Kenapa? Panas. Kenapa panas? Radang. Kenapa radang? Karena memang ada sebuah yang terjadi dalam tubuhnya adalah kejang. Apa kejang? Adanya masalah peradangan. Sahabat sehat dimanapun berada. Ketika mengenal satu persatu, bagi seorang wanita sama.
dia itu akan menonjol. Laki-laki pun sama. Tapi pada seorang laki-laki ada dua perkara permasalahan pada wilayah sistem reproduksinya atau alat reproduksinya. Ketika laki-laki terkena hernia bawah berarti menonjol. Ya, baik menonjol di buah cakarnya atau di samping kanan kirinya. Tapi ketika hal tersebut, yang nomor kedua adalah ketika hernia atas. Itu akan menarik masuk ke dalam batang daripada penisnya. Masuk ke dalam, seolah tidak punya. Padahal itu hanya ketarik ke dalam. Ya, ketika kita perbaiki permasalahan hernia tersebut, dipencet, contoh, diklitik-klitik, contoh, bagi seorang anak dia muncul sendiri, seperti halnya apa? Seolah-olah belut keluar dari lubangnya. Keluar sini, kok keluar panjangnya? Iya, ya. Kenapa, Ustaz? Geli. Karena apa? Ketegangan ototnya, ya, direlaksasikan. Orang mengatakan, saya nggak kena hernia, ternyata hernia atas. Ya, bagi seorang laki-laki mau dewasa atau anak-anak, ketika alat reproduksinya ukurannya kok semakin memendek ya, itu bisa jadi ada hernia atas. Ya, bukan berarti kita ukurin terus ya. Ya, sebulan diukur lagi berapa meter sih gitu contoh ya. Bukan seperti itu ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah mengetahui kebiasaan. Ya, kebiasaan. Oh, kalau pas ereksi segini kok jadi kurang gitu ya. Oh, berarti kita ada hernia atas. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, diperbaiki hernia atasnya. Makanya ada terapi bagaimana untuk menambah ukuran. Sebenarnya bukan menambah sih, ya. Memang menormalkan daripada permasalahan gangguan hernia. Ya, bisa jadi contoh Ustaz Jamil aturnya 5 meter ya. Tapi ternyata yang ada cuma 3 meter contoh. Masya Allah. Berarti masih ada space 2 meter, ya. Nah, 2 meter ini kita perbaiki, dimaksimalkan, diperbaiki hernianya. Makanya terapi masalah tersebut adalah sebenarnya memperbaiki hernia. Bisa jadi kita terkena hernia tanpa kita sadari. Bisa jadi, ya, kok nggak nonjol sih? Iya, karena hernia atas. Tapi karena hernia bawah pasti kelihatan atau tonjolannya dan sebagainya. Nah, ini sahabat sehat dimanapun berada. Untuk akhwat bagaimana? Untuk wanita bagaimana? Untuk wanita pun sama, ya. Seolah-olah ngembung, ya, seolah-olah ketiup. Tapi bagaimana caranya untuk memperbaiki itu semua? Mudah-mudahan insya Allah bismillah kita akan bahas pada sesi yang ketiga. Tapi yang kedua ini insya Allah akan kita bahas bagaimana herba dan bagaimana cara menggunakan herba itu sendiri. Tentunya tetap di MHO TV bersama sehat bersama herba atau apa.